Aku nggak habis pikir sama netizen Indonesia. Ini akunnya Dese. Hujatannya banyak banget. Semua videonya banyak banget yang ngehujatin orang Indonesia. Woi, woi, di Eropa, di Amerika itu LGBT biasa, woi, biasa. Cerita tentang mereka yang alami dunia ini dan mereka bilang jujur aja di dalam diri saudara sekalian sebetulnya ada kekosongan, sebetulnya ada pemberontakan di dalam diri saudara. Ada yang menyatakan I'm not normal gitu, dan sudah mau pakai hukum Amerika, sudah mau pakai hukum Eropa, sudah mau lihat jumlah orang dan bilang normal kok, normal kok, normal. Tapi ada satu yang nggak bisa sudah bohongin, adalah diri sudah sendiri. Walaupun semua orang mengakui lesbian, homoseks, banci atau gay atau apapun, tetapi tetap dalam diri sudah ada kekosongan. Karena di dalam diri kita ada sebuah upaya, saya butuh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, secara khusus hari ini kita ada dua tamu istimewa. Satu adalah Vero dan satu lagi adalah Jonathan. Nah, kenapa mereka ada di sini dalam pembahasan tema yang menarik ini, yaitu LGBT, dijauhi atau dikasihi, dibenci atau diterima apa adanya. Nah, hari ini kita bersama dengan kedua hamba Tuhan ini. Ada Vero, selamat datang di program kita, dan Jonathan, selamat datang di program kita. Nah, Vero, mungkin banyak orang kan bertanya, buat apa Vero ada di sini? Nah, coba apa yang Vero mau cerita di sini? Ya, terima kasih hambanya udah boleh diundang untuk ikut di dalam program ini. Bahwa saya ingin saksikan kebaikan Tuhan Yesus. Dulu saya ada di LGBT, terutama orang sebut sering kata lines, istilahnya lines kalau bahasa gaulnya. Apa itu? Lines itu sebenarnya bahasa lebih slang dari bahasa lesbian. Jadi kalau dibilang kamu lines tau bukan, nah itu bahasa slang aja dari istilah lesbian. Lalu apa yang terjadi? Saya benar-benar tuh. Dari usia berapa itu? Saya dari sekitar 10 tahun itu udah ada di area itu, tapi pada saat itu. Kenapa? Dari usia 10 tahun sudah senangnya lihat wanita? Jadi ada proses. Atau sebaliknya, merasa diri pria? Belum sampai di situ. Jadi di masa kecil saya usia 5 tahun saya mendapat pelecehan seksual. Di situ udah mulai confused karena yang melecehkan itu ada dari paman, ada sepupu perempuan gitu. Jadi di waktu yang bersamaan di usia 5 tahun itu mendapatkan pelecehan seksual. Lalu di umur 10 tahun itu teman dari kakak saya yang perempuan itu mendekati saya, menyukai saya. Di situ pun saya belum gitu mengerti. Namun beriring berjalan waktu baru mulai ada rasa seperti lebih nyaman dengan perempuan gitu. Jadi begitu masuk ke SMP, padahal saya juga pacaran sama cowok, tapi memang ada rasa seperti lebih comfortable itu ketika saya bersama perempuan, teman perempuan saya, dan itu berjalan terus sampai saya usia 33 tahun. Jadi lebih tepatnya Vero bisa bilang itu adalah akibat pergaulan, akibat kondisi, bukan sesuatu yang dari dalam sebetulnya. Iya. Saya mempercaya dan saya rasakan saya kecil sebenarnya saya tahu saya sebagai anak perempuan gitu. Tuhan maunya saya di situ. Bahkan saya umur 6 tahun kan saya ada di sekolah minggu, dan itu sekolah juga memang kan Kristen. Jadi saya udah mengerti pengajaran yang Tuhan mau. Namun karena situasi juga orang tua yang begitu sibuk, kurang perhatian, kurang kebersamaan dengan orang tua, karena kami itu keluarga besar, jadi ada seperti diabaikan. Jadi akhirnya kita itu ke bawah arus di mana situasi mencari perhatian didapatnya dari kawan. Nah seperti itu. Lalu memang ada kecenderungan memang saya tomboy. Karena dari kecil saya dipersiapkan sebagai atlet. Saya lagi SD itu atletik se-Jawa Barat. Jadi bawaan saya memang udah kayak, ya namanya kalau atlet itu kan didorong, dipush untuk menjadi to be number one gitu. Jadi seperti itu. Nah itu yang membuat kecenderungan saya lebih ke maskulin. Seperti itu yang terjadi. Ya, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, berarti pengaruh lingkungan. Betul juga kita bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Nah, bersama dengan kita juga ada Jonathan. Nah, Jonathan, bagaimana ceritanya sampai ada di sini, Nam? Saya terima kasih hari ini bisa diundang sama Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Tuhan yang sudah memulihkan hidup saya. Tuhan yang udah menyelamatkan hidup saya. Masa kecil saya itu adalah masa kecil saya kurang bahagia. Saya dari 11 bersaudara, saya adalah anak paling kecil. 11 hidup semua lagi? Iya, 11. Saya anak paling kecil.
Dan di antara saya itu merasa kurang perhatian dari orang tua, dan saya dari kecil emang sukanya mainan perempuan. Saya itu. Tapi saya menyadari. Jadi dari 11 ada berapa laki, berapa perempuan? 5 laki, 5 perempuan. 11 nomor saya. Oh iya. Ya. Jadi saya merasa dari kecil. Jadi persis 5 laki 5 perempuan yang 1,5. Iya, setengah-setengah. Jadinya saya. Jadi saya merasa saya kecil itu tubuh saya emang jasmani laki-laki, tapi saya merasakan jiwa saya itu jiwa perempuan. Itu yang saya rasakan. Jadi cara bermain itu saya suka mainan boneka gitu. Terus gaulnya saya suka sama perempuan, tidak suka sama laki-laki. Dan di keluarga juga sama dengan kelompok perempuan-perempuan? Iya. Di dalam keluarga itu saya sering diajak kakak saya yang perempuan gitu. Kalau misalkan lagi mengunjungin temennya, saya tuh yang diajak gitu. Nah lalu apa yang terjadi? Waktu saya kelas 1 SD, saya tuh pernah pelecehan seksual sama teman sebangku saya. Gitu. Laki atau perempuan? Laki, teman sebangku itu. Semakin hari, semakin tahun saya merasakan perubahan dalam diri saya itu yang membuat saya itu sebenarnya itu perempuan bukan laki-laki. Kayaknya Tuhan tuh salah menciptakan saya. Sebenarnya saya tuh jadi perempuan. Itu yang jadi istilahnya perempuan yang terpenjara dalam tubuh laki-laki. Iya, benar. Ya waktu itu saya belum mengenal kebenaran ya kan. Jadi apapun yang saya rasain tuh saya pikirin dengan pemikiran diri saya sendiri. Jadi saya nggak bisa cerita sama orang tua saya, sama saudara saya, atau sama teman-teman saya. Ya, ibaratnya apapun saya pikirin, langkah apapun ya menurut saya benar ya saya jalanin itu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Saya kelas 4 SD udah nggak mau sekolah lagi karena saya malu sama lingkungan saya. Akhirnya saya ngambil satu sekolah kecantikan. Nah, di saat saya sekolah kecantikan itu semakin hari saya punya uang untuk saya bisa beli sesuatu, bisa beli baju perempuan, saya bisa beli kosmetik. Di situ saya mulai melampiaskan keinginan saya. Berarti usia berapa itu? Itu sekitar 13-14 itu. Itu usia 13-14 ya? Iya, 13. Jadi usia 14 saya itu udah mulai pakai baju perempuan. Itu udah nggak mikir sama sekali bahwa saya laki-laki? Udah nggak mikir saya itu. Tapi orang tua saya juga tidak mau, saya sering dipukulin sama papa saya, mereka tidak setuju. Tapi dengan berjalannya waktu, usia 18 tahun, saya operasi payudara. Oh, itu sampai langkah selanjutnya? Iya, langkah selanjutnya. Nah, lalu apa lagi langkahnya? Usia 21 tahun, saya operasi kelamin. Dan jadi itu, totally seorang wanita? Iya. Lalu sempat masuk pengadilan untuk itu? Iya, udah disahkan secara... Usia berapa itu? 21. Usia 21 totally seorang wanita? Iya. Wow, saudara kasih dalam Tuhan, ini tambah seru saudara. Yang satu wanita, tapi kemudian mulai jatuh cinta sama wanita. Yang satu pria, tapi merasa dirinya terpenjara dalam tubuh seorang wanita dan dalam tubuh seorang pria. Nah, Vero, kita kembali kepada pembahasan tadi dari mulai SD, akhirnya mulai SMP. Nah, langkah-langkah apa yang itu namanya kemudian menjadikan istilahnya oke, saya sekarang Lines. Iya. Saya nggak ngerti Lines. Yang saya tahu kejadian keluaran di Mamah bilangan ulangan Yesus hakim-hakim. Nah, terus gimana? Iya, jadi selama perjalanan itu saya mulai berani out of closet itu ketika saya usia 32, di mana memulai berbisnis. Di situ saya merasa lebih berani. Jadi berani kayak ya seperti Jonathan tadi bilang, apa yang saya pikir benar saya jalanin aja. Padahal gitu saat itu kan banyak orang melihat itu nggak benar. Tapi saya berani aja gitu untuk berbeda. Dan semakin ketemu komunitas teman-teman, dan semakin komunitas berani. ini cukup besar. Oh, besar sekali. Di Indonesia ini udah banyak sekali komunitas seperti ini, dan saat ini lebih mengerikan dan mereka udah sangat terbuka, tidak malu-malu lagi, apalagi mendengarkan yang sudah disahkan di Amerika. Semakin berani, komunitas ini semakin muncul di mana-mana.
Namun apa yang terjadi dengan saya ketika saya berani out of closet, itu saya berani tampil. Bahkan saya ke gereja pun beribadah, saya dengan partner saya nggak merasa seperti ada yang salah. Sekalipun mengerti salah, tapi kan seperti... Toh saya berdoa, toh Tuhan juga sayang iya, toh saya. saya juga bisa berbahasa roh, saya juga bisa memuji, saya juga bisa mengikuti ibadah. Tapi ya itu, sesuatu seperti ada selaput yang menutup mata kerohanian saya, dan saya menganggap bahwa I am who I am gitu. Kalaupun berdosa saya berani tanggung sendiri kok, kan penghakiman jalannya sendiri-sendiri gitu. Dan juga pemikiran. semua orang ada dosanya. Iya, jadi pemikirannya seperti siapa sih yang suci di dunia ini? Tak seorang pun kecuali Yesus. Jadi kayaknya berani aja, nanti penghakiman sendiri-sendiri kok. Jadi dosa-dosa aku tanggung sendiri. Jadi apa ya, begitu kalau saya bilang keras hati ya. Kalau kita melihat itu seperti bebal aja seperti itu. Dan sampai satu titik, saya di usia 43 waktu itu. Sebenarnya saya sedang bergumul mengenai bisnis saya yang restoran. Apa lanjut apa tidak gitu. Tapi sesuatu Tuhan berkata yang berbeda melalui firman-Nya. Jadi ketika saya asal buka Alkitab, terdapatlah di situ Roma 1. Dimulai dari 21 sampai 32. Itu saya baca, merasakan rema firman itu seperti nampar saya, bukan nampar secara physically, tapi saya merasa banget itu aku Tuhan. Dan di situ langsung seketika itu juga saya berkata, Tuhan aku mau bertobat, aku mau jadi pelayan Tuhan. Jadi saya langsung punya nasar di malam itu, saya menangis, saya hancur hati, dan saat itu juga saya berpaling. Saya merasakan ketika kita mau membuka pintu untuk apa ya, mau dipulihkan Tuhan, Tuhan tuh benar-benar merubah kita itu enggak cuma sedikit-sedikit. Saya merasakan seperti ekspres, apalagi hambanya sempat ada tahun percepatan. Itu saya merasa terbawa arus di situ. Diubahkan Tuhan terus berasa terbang. Prosesnya gampang nggak untuk ninggalin sesuatu ini? Karena saya komit buat Tuhan, saya merasakan mudah. Saya merasakan bersama Tuhan, jadi kayak Tuhan tolong. Karena apa? Saya benar-benar melepaskan yang kedagingan saya. Saya sama sekali logika saya itu saya redam dulu. Saya nggak bawa, saya nggak campur baur. Saya mau bertumbuh dalam kerohanian saya. Jadi saya nggak campur baur. Mengapa teman-teman saya begitu susah untuk lepas? Karena mereka masih logikanya itu masih bermain. Kedagingannya masih ada. Beberapa kali saya konselingkan ada di kasus serupa. Walaupun orangnya nggak ada di sini, ada di Maluku. Kita coba konselingkan melalui WA atau apa. Satu hal yang membuat, memang saya melihat ini yang membuat mereka sulit apa? Mata mereka masih tertuju pada hal kedagingannya. Ya, sebagai kasih dalam Tuhan, saya pikir menarik untuk kita lihat bahwa kenapa orang merasa it's okay gitu. Kalau saya seorang banci, saya seorang gay, saya seorang homoseksual, saya lesbian, it's normal gitu. Kenapa? Karena semua orang juga ada dosanya kok gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita bisa meninggalkan dosa, buat apa main-main dengan orang lain, iya kan? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus bilang, "Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu." Nah, Jonathan, kan tadi udah sampai sebuah titik yang aman istilahnya. Ya dong, saya sekarang a woman. Saya seorang wanita. Nah, apa yang dirasa oleh Jonathan? Itu impian saya dari kecil ya, pengen menjadi seorang perempuan. Tapi setelah saya melewatin tuh semuanya, saya juga sempat nikah. Ternyata itu tidak membuat saya ada kedamaian, ada sukacita, tidak ada. Tapi roh ketakutan itu selalu ada dalam diri saya. Saya merasa saya ada satu sisi yang masih saya tutupin. Itu adalah diri saya. Jadi dari satu kebohongan yang lain itu selalu saya tutupin. Saya kadang capek dengan kehidupan. Tapi waktu nikah suami tahu bahwa? Suami tahu. Tahu. Dia bisa menerima keadaan saya. Tapi tetap ada yang nggak merasa diri nggak beres. Ada sesuatu yang merasa saya itu bukan perempuan yang sempurna. Apa yang membuat akhirnya Jonathan bangkit? Kerinduan saya ingin ketemu sama Tuhan. Itu 2011. Itu perjalanan hidup saya. Di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat itu saya tuh udah berjanji sama Tuhan di tahun 2011 tuh, saya tidak mau melakukan dosa lagi. Dosa apa itu? Dosa perzinahan. Lihat, semoga yang kasih dalam Tuhan, saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ada banyak orang yang sangat nyaman dengan dosa homoseksualnya, dosa lesbiannya. Tetapi satu saudari dan satu saudara kita bercerita tentang mereka yang alami dunia ini. Dan mereka bilang, jujur aja, di dalam diri saudara sekalian sebetulnya ada kekosongan, sebetulnya ada pemberontakan. Di dalam diri saudara ada yang menyatakan,
I'm not normal gitu. Dan saudara mau pakai hukum Amerika, saudara mau pakai hukum Eropa, saudara mau lihat jumlah orang dan bilang normal kok, normal. Tapi ada satu yang nggak bisa saudara bohongin, adalah diri saudara sendiri. Walaupun semua orang mengakui lesbian, homoseks, banci atau gay atau apapun, tetapi tetap dalam diri saudara ada kekosongan. Karena di dalam diri kita ada sebuah upaya. Saya butuh Tuhan, saya ingin dipulihkan. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika itu saudara hari ini, siapapun saudara pejinah kah, Yesus terima saudara apa adanya. Saudara seorang lesbian kah, saudara seorang homoseks kah, Yesus terima saudara apa adanya. Dan Yesus tidak membiarkan saudara apa adanya. Seperti kedua sahabat kita ini, waktu mereka mau bangkit, hari ini mereka luar biasa. Hari ini mereka bersaksi di mana-mana. Hari ini mereka jadi berkat buat banyak orang. Saudara juga bisa. Karena itu saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara mau didoakan secara khusus, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ada kedua sahabat kami yang saat ini melayani Tuhan dari latar belakang kehidupan yang tadinya sama seperti dunia ini, tetapi mereka bangkit, mereka dipulihkan, mereka mau dipakai oleh Tuhan. Karena itu hamba berdoa buat setiap pemirsa sekalian yang mungkin anaknya atau saudaranya atau mereka mengalami ikatan yang sama. Biarlah hari ini kami dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami diampuni, kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami hidup dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menerima kita padanya. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, akan diputihkan putih seperti salju.